Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satria Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni dipilih jadi pemimpin, Sang Kinasih Satria Piningit menolak. Tahukah wahai sahabatku semua, para pemimpin-pemimpin terdahulu, mereka-mereka yang memiliki kemurnian, keaslian sebagai seorang pemimpin yang arif, adil dan bijaksana, mereka justru menolak dipilih untuk jadi seorang pemimpin. Meskipun segala kemampuan, segala keunikan dan segala talenta itu, segala kepemimpinan itu beliau miliki. Entah mengapa justru malah beliau lebih suka menjadi orang biasa, tidak suka menonjolkan dirinya di tengah umum. Beliau lebih merasa masih banyak yang lebih baik, yang lebih pantas untuk jadi pemimpin daripada diri beliau sendiri. Untuk itu di dalam kisah Sang Kinasih Satria Piningit, kisah seorang kasatria sejati yang membawa kemakmuran, kesejahteraan, kemaslahatan untuk orang banyak, ketika beliau dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, justru malah beliau menolaknya. Beberapa kali Sang Kinasih Satria Piningit di masyarakat umum, beliau dipilih untuk menduduki suatu jabatan, namun sungguh sangat disayangkan, justru malah beliau menolaknya. Begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang bisa menyilaukan mata dengan kedudukan ataupun dengan jabatan yang disodorkan kepada beliau. Namun itulah tadi, bahwa sesungguhnya beliau memang memiliki kebersihan hati, kebersihan pikiran, sehingga kedudukan yang begitu menggiurkan, bahkan ladang basah yang bisa dikatakan kedudukan tersebut, justru malah ditolak beliau. Bukan berarti beliau tidak cinta dunia ataupun beliau tidak memikirkan kehidupan dunia, melainkan beliau di posisi itu menganggap bahwa sesungguhnya posisi itu tidak layak untuk beliau. Dalam artian, masih banyak orang-orang yang lebih baik daripada beliau. Untuk itu beliau lebih mengalah, lebih merasa belum waktunya beliau untuk duduk di situ, dan memang bukan beliau untuk di situ. Karena beranggapan apabila beliau duduk pada jabatan itu, maka hanya akan menjadi sebab sekat yang begitu jauh antara beliau dan masyarakat luas, sehingga kedudukan itu bisa dikatakan dengan bahasa lainnya adalah menjadi belenggu buat diri beliau kepada masyarakat-masyarakat kecil. Kedudukan itu hanya menjadi batas untuk Sang Kinasih Satria Piningit dan orang-orang yang beliau cintai, yakni masyarakat luas, khususnya masyarakat yang berada di kalangan bawah. Namun meskipun begitu banyak tawaran-tawaran mengenai tentang jabatan yang ditolak beliau, akan tetapi juga ada jabatan yang di mata masyarakat kecil itu diduduki oleh Sang Kinasih Satria Piningit, karena jabatan itu kemungkinan tidak membelenggu beliau, dan jabatan itu pun tidak beliau akui sebagai beliau yang memiliki talenta, beliau yang memiliki kelebihan, melainkan beliau beranggapan bahwa ini adalah amanah yang memang harus dipimpin oleh beliau. Namun dengan catatan
Jabatan itu tidak membelenggu beliau dengan orang-orang yang ada di sekitar Sang Kinasih Satrio Piningit. Namun ketika jabatan yang berpengaruh begitu luas, begitu menyeluruh pengaruhnya pada lapisan masyarakat, di sana sebenarnya beliau enggan untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga beliau lebih memilih orang lain yang mendudukinya yang lebih bagus daripada dirinya. Meskipun sesungguhnya segala talenta itu ada pada diri Sang Kinasih. Sang Kinasih hanya suka berada di balik layar, dan beliau sangat mendukung dan mensupport orang lain menduduki jabatan itu. Tentunya orang lain yang lebih mulia di pandangan masyarakat dan di pandangan yang maha kuasa, dan juga memang benar-benar memiliki keahlian di bidang itu. Sang Kinasih Satrio Piningit tidak tergiur dengan begitu banyak jabatan yang ditawarkan kepada beliau, dan setiap laku perbuatan tindakan kebaikan yang beliau lakukan di lapisan masyarakat, sebagian banyak menganggap bahwa itu adalah sebuah pencitraan demi sebuah kedudukan. Sungguh sangat disayangkan, fitnahan-fitnahan itu sangat keji sekali dilemparkan kepada Sang Kinasih Satrio Piningit. Beliau melakukan tindak tanduk kebaikan dan tidak menggolong-golongkan seluruh lapisan masyarakat, bukanlah untuk sebuah pencitraan, bukanlah sebuah demi kepentingan kedudukan, melainkan beliau hanyalah melakukan atas apa yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa, memberi kebaikan-kebaikan untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Namun sungguh sangat disayangkan, setiap masyarakat yang masih buta hatinya beranggapan bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit dilakukan tidak tulus ataupun tidak ikhlas, dianggap sebuah pencitraan. Namun sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya, niat Sang Kinasih Satrio Piningit berbuat kebaikan di masyarakat banyak semata-mata menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak lebih dan tidak kurang. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP. Rahayu, rahayu, salam.